Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita kembali membahas tentang seputaran murai batu nyilet ya teman-teman sekalian. Nah, jadi tahu ataupun yang baru lihat mungkin masih kebingungan kenapa kok dikasih full ulat Hongkong. Nah, pastinya teman-teman yang awam dan termasuk mungkin yang sudah lama juga, ulat Hongkong adalah pakan yang berbahaya ya. Banyak yang tidak menganjurkan memberikan ulat Hongkong kepada murai batu, apalagi jumlah banyak. Nah, jadi teman-teman sekalian, kenapa saya kasih ulat Hongkong full banyak sekali seperti ini? Karena adanya ya teman-teman sekalian. Nah, jadi banyak juga orang menggunakan full ulat Hongkong ini untuk berbagai alasan ya, seperti murai batunya nggak mau ngurak ya. Nah, atau seperti murai batu yang sedang kita kasih ini, yaitu adalah murai batu nyilet ataupun sakit. Nah, tapi untuk yang pertama tadi, yaitu adalah murai batu yang nggak mau ganti bulu dikasih full ulat Hongkong, menurut saya itu berbahaya ya. Jangan berikan ataupun memaksakan si murai batu untuk ganti bulu dengan cara memberikan ulat Hongkong. Ya banyak cara lain ya teman-teman sekalian. Nah, tapi untuk yang kedua tadi, yaitu alasan nyilet, nah itu sangat pas ataupun sangat tepat sekali ya teman-teman sekalian. Nah, jadi dari video-video sebelumnya itu banyak yang salah tanggapan ya, ataupun salah menafsir pemberian ulat Hongkong ini, mungkin karena nontonnya nggak sampai habis ya teman-teman sekalian ya. Jadi pro dan kontra ya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman menonton videonya sampai akhir, ataupun teman-teman juga memahami apa yang dibahas dan disampaikan, nah teman-teman nggak bakal salah info ya. Nah, seperti itulah teman-teman sekalian. Jadi ulat Hongkong ini tujuannya untuk mempercepat menaikkan tubuh murai batu yang tadinya nyilet jadi gemuk kembali. Nah, pemberiannya itu saya kasih full ya teman-teman sekalian. Nah, jadi masih banyak yang bertanya, Mas gimana pemberiannya? Jadi pemberiannya itu saya tetap full, nggak dibantu dengan fur ya. Nah, tujuannya apa? Supaya mempercepat proses penggemukan tubuhnya kembali ya. Apalagi murai batu yang lemes. Nah, jadi kalau nyiletnya udah parah, itu teman-teman sekalian pasti tubuhnya udah lemes ya. Bahkan yang murai batu saya yang tadi itu bertengger aja nggak sanggup. Dan ini juga ya, ini trotolan contohnya ya. Nah, jadi bukan 1-2 ekor yang kita rawat ataupun yang kita tuntaskan, itu udah banyak sekali ya teman-teman sekalian. Nah, kenapa? Karena dulu ya sering saya kena murai batu nyilet dan rata-rata akhirnya mati ya. Nah, kalau kita salah dalam mengambil tindakan ya teman-teman sekalian, ataupun memberi makanannya. Nah, dulu saya juga pernah lihat-lihat di YouTube lain ya. Bukannya saya mau menjelek-jelekan YouTube lain, tapi namanya saya juga belajar pada saat itu. Yang terjadi apa? Yang nggak berhasil ya. Karena logika saya juga nggak masuk ya. Karena seperti obat yang terlalu keras ya, pakan yang nggak masuk akal ya. Nah, sekarang yang lebih masuk akal ya ini teman-teman sekalian. Nah, ini sudah saya buktikan bukan 1-2 kali teman-teman sekalian, tapi udah sering. Ya, karena inilah masalah pada peternak ya, ataupun yang murai batunya banyak, ataupun depot ya, yang ngumpulin trotolan dan sebagainya, pasti pernah mengalami ataupun ketemu dengan murai batu yang nyilet. Nah, ini adalah hal yang perlu kita tuntaskan ya, karena kalau tidak kita akan merasakan kerugian yang amat-amat besar teman-teman sekalian. Oke kalau 1 ekor, tapi kalau misalnya yang sakit sekali 3 ekor, 5 ekor kan sudah lumayan. Nah, dengan menonton video ini hanya beberapa menit, mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Oke, yang pertama, apa pakan murai batu nyilet? Nah, jadi pakannya adalah full ulat Hongkong ya. Kalau ada yang nanya lagi, Bang boleh nggak dikasih pakan yang lain? Ya sah-sah aja ya teman-teman sekalian. Cuman saya nggak nganjurkan, kenapa? Karena pakan lain itu beresiko ya. Seperti jangkrik. Jangkrik yang masih hidup itu dia kesulitan untuk memakannya. Apalagi murai batu nyilet. Misal Bang dipecahin kan bisa aja dipecahin. Tapi misalkan kita nggak tahu takaran seberapa. Kemudian makanannya masih bersisa. Dan akhirnya apa? Jangkriknya busuk ya. Setelah busuk apa? Dia makan lagi pada saat lapar. Nah, itu akan mempercepat mati ya.
Nah, jadi pakan lain mungkin ada opsi lain, itu adalah ulat kandang ya teman-teman sekalian. Misalnya bang, cacing gimana bang? Ya sama aja, cacing perlu dibersihin dulu dan sebagainya. Atau kroto yaitu tadi udah saya sampaikan di video-video sebelumnya, itu kalau pecah dia akan membusuk ya, apalagi pecahnya pagi ya, siang masih bersisa ataupun sore. Kemudian dia lapar, dia makan lagi dan malah menjadi penyakit. Nah sama aja kayak yang jangkrik tadi, itulah teman-teman sekalian. Tapi kalau ulat Hongkong dia masih tetap hidup di cepu. Bahkan pernah itu sampai 3 hari ya, satu cepu besar tuh 3 hari masih ada, aman teman-teman sekalian. Jadi saya pun kalau saya tinggal burung murai batu nyilet ini, misalnya pergi ke luar kota ya selama 3 hari, saya kasih full ulat Hongkong pakai cepu mandi, ya itu kan lebih banyak tuh. Nah, itu tahan sampai 4 harian teman-teman sekalian. Dan aman ya. Murai batunya tetap sehat, tetap hidup, dan minumannya juga dijaga ya teman-teman sekalian, kebersihan minuman dan sebagainya. Nah tapi dengan catatan, kalau kondisi seperti itu murai batunya udah agak mendingan ya, karena kalau yang udah agak mendingan itu dikasih vitaminnya nggak apa-apa bolong-bolong. Tapi kalau yang masih dikatakan parah lah ya, kritis, nah itu kita wajib kasih vitamin Ebot Fit dan Super N terus menerus ya teman-teman sekalian. Nah kemudian teman-teman sekalian, vitaminnya apa ya? Vitaminnya ya Super N dan Ebot Fit yang saya pakai. Nah nanti linknya juga ada saya tautkan. Nah karena apa? Karena memang sudah terbukti Super N itu untuk memperbaiki sistem pencernaan yang rusak, yang lagi terganggu ya. Nah seperti burung nyilet inilah contohnya. Nah kemudian Ebot Fit untuk apa? Supaya meningkatkan nafsu makan, vitaminnya ya. Nah jadi tercukupi teman-teman sekalian, nggak usah takut lagi. Nah kemudian teman-teman sekalian, untuk masalah pemberiannya tuh dikasih fur nggak? Ya nggak teman-teman sekalian, saya nggak pakai fur lagi, hanya full ulat Hongkong supaya mempercepat penggemukan badan trotolan kita ataupun murai batu kita. Kemudian juga perlu kebersihan kandang ya teman-teman sekalian, selalu dibersihkan. Kemudian juga makanannya juga jangan sampai telat ya, vitaminnya juga harus dikasih. Nah banyak itu teman-teman sekalian, masalahnya dia cuma ngasih ulat Hongkong aja tanpa memberi vitamin dan obat. Apa yang terjadi? Ya murai batunya kembali menurun kondisinya ya. Kemudian kalau misalkan vitamin aja yang dikasih, pakannya nggak diperhatikan, yang terjadi ya sama saja teman-teman sekalian. Jadi harus ada makanan yang full ulat Hongkong ini ya contohnya, dan juga pemberian vitamin dan obat untuk sistem pencernaannya. Menanya, bang berapa lama kira-kira? Ya nggak bisa ditentukan ya teman-teman sekalian. Ada yang bilang, bang ini udah seminggu, kira-kira berapa hari lagi ya? Nah itu nggak bisa saya menentukannya teman-teman sekalian, karena tingkat kurus itu, tingkat nyiletnya juga beda-beda. Nah seperti kalau yang punya saya kemarin, ada yang cuma 3 hari udah gemuk, ada yang 1 minggu, ada yang 1 minggu udah sembuh tapi besoknya ngulang lagi sampai 1 bulan baru sembuh ya. Nah jadi prosesnya itu berbeda-beda ya teman-teman sekalian, tergantung fisik murai batu kita dan rawatan kita ataupun pakan yang kita berikan. Nah konsisten atau enggaknya juga bergantung pada itu teman-teman sekalian. Nah jadi untuk pemberian ulat Hongkong vitamin itu jangan sampai telat dan jangan diabaikan ya teman-teman sekalian. Nah kalau takaran vitamin ataupun obat yang diberikan itu seberapa ya, jadi kalau saya sendiri itu tergantung kondisi juga ya teman-teman sekalian. Kalau kondisinya agak parah, itu Ebot Fitnya agak saya banyakin, mungkin sekitar 2-3 tetes. Tapi kalau dia nggak parah, itu 1 tetes cukup. Nah kalau Super N itu cukup 1 tetes aja teman-teman sekalian, kecuali udah dewasa ya, fisiknya udah kuat tapi nyiletnya parah, boleh dikasih 2 tetes ya. Nah itu semuanya 3 kali 1 hari ya. Jadi pagi, siang, malam boleh, ataupun sore, 3 kali sehari ya teman-teman sekalian. Nah untuk pemberian Ebot Fit dan Super N nya itu ya menyesuaikan ya teman-teman sekalian, sampai benar-benar sehat baru bisa dilepas. Tapi kalau Ebot Fit itu boleh ya teman-teman sekalian, burung sehat pun nggak masalah dikasih Ebot Fit ya. Satu contoh trotolan kita yang sudah mulai sehat dan sudah kita kasih fur, udah mulai stabil, pakannya juga udah stabil. Nah jadi pertanyaan yang terakhir itu adalah boleh nggak dijemur? Nah nggak boleh ya teman-teman sekalian. Murai batu yang lagi nyilet itu kondisinya sangat lemah teman-teman sekalian. Jadi jangan dipisik,
jangan telat makan, jangan dijemur, jangan diumbar, apalagi ya diumbar itu yang berbahaya ya. Dimandiin juga nggak usah teman-teman sekalian. Stop aja dulu ya sampai tubuhnya kembali pulih baru teman-teman bisa mandikan. Kalau urusan dikerodong itu bebas ya teman-teman sekalian. Kalau mau dikerodong boleh, silakan aja. Yang penting pakannya dijaga, vitamin dan sebagainya itu dijaga ya. Kalau misalkan mau nggak dikerodong juga lebih bagus ya, tapi usahakan di tempat yang tidak kena angin ya. Misalkan di ruangan yang kosong ya, ataupun di ruangan yang tidak dijangkau oleh banyak manusia ya, supaya dia bisa tenang. Nah, kemudian untuk pemberian vitaminnya itu bebas ya teman-teman sekalian. Kalau saya sarankan sih ditangkap aja burungnya, nggak usah takut lah. Kalau untuk menyehatkan itu nggak apa-apa. Malahan kalau burung yang sering ditangkap itu malah dia lebih bagus ya, mentalnya lebih bagus, kemudian lebih gampang kondisi ya. Saya nggak ada yang pantang-pantangan ya. Kalau misalkan aduh mas kasihan ya, nggak usah. Kalau misalnya masih sakit ya, kecuali dia udah sehat dan sebagainya ya nggak usah, jangan dipegang-pegang ya. Nah tapi kalau misalkan mau ditaruh dicepuk minuman ya juga monggo ya, nggak jadi masalah, cuman takarannya disesuaikan aja ya. Oke, segitu dulu, terima kasih sudah menonton dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.